What's up my gym boy? Hari ini gue mau main arm day, main tangan. Kenapa ada hari tangan ya? Karena arm day ini penting banget buat gue. Jadi kalau tiap kali gue nge-gym, itu gue ada sesi SBD, squat, bench press, deadlift itu di satu hari. Lalu setelah itu ada pull, push, ada leg. Nah itu kan ada 4 hari tuh. Dan setiap kali push pull leg pun juga ada squat, bench, sama deadlift. Kalau squat itu gue taruh di leg, kalau bench di push, dan deadlift gue di pull. Jadi pertamanya SBD, lalu yang keduanya ini entah gue langsung ke chest atau gue ke arm day. Nah nanti kalau udah main ke pull, nanti kalau udah pull entah di arm day atau di chest, lalu yang terakhir di leg day. Itu kalau 5 hari gue nge-gym berturut-turut ya. Sekarang gue main di arm day, dan paling kalau arm day itu ngelatih bagian otot yang gue jarang latih, sama tangan pastinya. Kalau tangan kan ada forearm, tricep, bicep, mungkin nanti ada main sedikit bahu juga, ada perut juga, sama traps sih. Traps penting banget karena traps itu kadang gue latih di pull day, tapi karena kalau pull day kan udah berat banget ya, gue udah ngelakuin banyak hal, jadi kadang nggak gue lakuin di pull day, jadi gue masukin ke arm. Tapi itu bebas dari lu pada sih maunya gimana. Nah sekarang biar cepat, gue langsung main pull up, tapi khusus untuk bicep. Pedih aja. Sekarang tuh yang pedih tuh bukan di bicep ya, tapi di forearm pedih, di forearm, di gripnya pedih banget ya. Fuck, pedih banget. Mungkin karena kemarin pull up kali ya. Jadi ya kurang banget. Sekarang gua main di perut. Gue lupa namanya apa. Aduh, kok tangan gue sakit banget ya. Aduh. Tangan gue kayak kesakitan ya. Bisa ya? Pedih banget. Perut gue pedih banget. Sama tangan gue juga pedih banget. Oke, kita lanjut men. Tutup men, sakit men. Walaupun sakit harus ditahan men.
Oh. Tahan, jangan sakit. Hiraukan rasa sakit di tangan. Gua tuh harus rajin main perut aja, harus. Pokoknya tiap hari program at least main perut ya. Gua takut badan gua tuh kayak bapak-bapak Majapahit yang pakai steroid aja, tapi nggak perutnya hamil, jarang dilatih. Yang gua takutin ini. Atau kayak bodybuilder di luar deh, yang atasnya gede banget kayak kura-kura ninja, tapi perutnya hamil kayak tempurung kura-kuranya aja. Serem banget gua ngomong kayak gitu dah. Pokoknya minimal latih satu gerakan abs deh aja. Takut gua 10 kilo kita taklukkan, men. Fuck. Pegel banget ya, men. Pegel banget, men. Tangan gue pegel banget nih. Perutnya sih nggak gitu pegel, tangannya capek banget, tangannya pegel banget. Sekarang mau main dips buat tricep. Gue juga jarang banget main dips tricep. Dari kemarin tuh gue mainnya dips buat lower chest, man. Jadi yang gue takutin dips gue bakal berkurang tenaganya nih. Sekarang gue udah bawa 30 kilo. Kira-kira kuat gue. Let's see. Anjir. Belum dikunci rapet. Pegel banget. Men,
Dips pegel banget men. Sambil superset main perutnya. Ini main perut gampang banget aja pakai mesin ini. Yang penting selama masa main connection di apps lu udah dapet sih udah gampang banget. Yang penting lu ketika turun itu lu pakai tenaga apps, jadi appsnya yang main, bukan tangan lu yang turunin atau tarik ke bawah, tapi appsnya yang lu turunin ke bawah. Begitu juga pas naik, jangan pakai tenaga back buat naikin ke atas, tapi fokus ke tenaga perut buat pelan-pelan rasain untuk naik nih. Ini sih enak banget bukan Android. Cuma gue jarang pakai aja karena gue males main apps. 30 kilo men. Lanjut set kedua. Scary bro. Kilo 10 reps, mantap sih. Harusnya gue udah bisa naik ya bebannya, cuma mungkin di next session aja. Yang penting sekarang gue lancarin di 10-12 rep lah. Nanti di nextnya baru naikin beban, mungkin di 35 kilo lah. Superset naikin bebannya. Kayaknya di set berikutnya gue harus agak lebih pelan deh, soalnya tadi gue kecepatannya biasa aja sih, cuma kayak harus dipelanin dikit biar lebih berasa masa main connection di apps gue. Kita set terakhir men di 30 kilo. Semoga aja bisa dapet 10 reps kayak tadi men. Nanti kalau misalkan set ini udah berhasil 10 reps, kita naik beban boy. Anjing,
Fuck. Oh anjing, pegel banget tricep gua anjing. Oh gila, pegel banget. Oh shit. Aduh. Shit. Meledak ya. Meledak mati tricep gua. Tadi itu pas beberapa reps terakhir ya, tangan gua kayak ada kena sengatan listrik, tau gak? Gua nggak tahu lu pada pernah ngerasain atau nggak, cuma tadi pas gua kayak ngerasa sengatan listrik dikit, gua tetap push lanjut ya. Kayak bukan sengatan listrik sih, mungkin kayaknya di apa ya, di urat apa gua nggak tahu deh. Pokoknya di telapak tangan tadi merasa sengatan listrik men. Kita lanjut superset terakhir. Masih kurang. Sampai connection ini belum dapat kalau apps. Tadi kurang pedes juga sih. Mungkin nggak tahu dah. Gua harus coba gerakan apps yang lain kali ya. Sekarang main apa sih, delt. Lupa deh. Udah lama nggak main ini ya. Mana ya anjing? Ini bukan begini deh. Soalnya alat yang gue inget tuh yang pegangannya di atas men, itu gampang. Ini gimana gue lupa nih. Oh iya bener. Oke. Ini bebannya harus gue naikin. Masih agak ringan. Ini baru berasa, jadi temponya gua pelanin dulu deh. Mana kan deh? Kayaknya ini beban harus gue naikin lagi deh. Kalau pagi nge-gym tuh rasanya ngantuk banget boy. Ngantuk banget. Tadi gue bangun itu sebenarnya jam 7:30. Terus scrolling dulu main HP. Gue tuh kalau pagi biasanya gitu kerjaan gue. Bangun tidur, scrolling dulu main HP. Tiba-tiba udah sejam aja baru gue bangun. Anjir. Gue bawa waktu di situ men. Scrolling HP pagi-pagi sejam. Nggak tahu liatin apaan. Kayak udah jadi kebiasaan buruk aja. Makanya gue harus kurang-kurangin nih scrolling HP pas bangun pagi, daripada ngasih makan informasi yang nggak guna kan. Mending gue langsung bangun aja deh. Udah selesai menit, kita langsung deh. Lebih mantap sih.
Ini lebih mantap. Mantap boy. Kuncinya tuh kalau main real delt alias bahu belakang itu jangan sambil naik begini men, tekanannya kurang di bahu belakang lo. So nyantai aja, relax, neutral posisinya baru. Coba kalau misalkan lu bahunya kayak gua terus ke belakang itu, nah belakang lu ini bakal kenceng men. Nah itu real delt lo. Istirahat lagi semenit. Ini gue coba naikin beban satu lagi deh dengan tempo yang sama. Soalnya tadi sih udah dapet ya. Orang tuh jarang ngelatih real delt tau. Gue liat jarang banget orang yang ngelatih bahu belakang. Jadi otot yang sering diabaikan itu traps, betis, forearm, abs, real delt itu udah pasti men. Terus sama leher sih, tapi otot leher pun juga sebenarnya situasional. Nggak semua orang itu perlu latihan otot leher. Kebanyakan tuh yang otot leher petinju, pembalap F1 tuh, terus astronot mungkin. Udah semenit selesai yappingnya, kita lanjut semenit men. Real delt. It's really good, the real delt bro, really good. Kita lanjut ke Smith Machine main truck. Padahal 40 kilo doang men, tapi pedasnya minta ampun men. Tapi mungkin tempo gua masih terlalu cepat, jadi gua harus lebih pelanin lagi temponya. Ini gue istirahat semenit aja biar nggak buang banyak waktu ya. Yang gua takutin tuh kalau apa namanya, stroke sama betis, nggak tahu ya, kayak lebih gampang bikin stroke gak sih, bikin traps gede gak sih daripada betis. Kalau betis tuh lu mau ngelatih sampai berapa kali pun sulit. Gede bisa gede tapi paling berapa persen doang sih, paling 5-10%, nggak banyak-banyak. Karena betis tuh genetik ya, dan sisanya ya kerja keras tuh. Tapi gila itu betisnya Porter di Rinjani tuh gede-gede nih. Itu mereka latihan bertahun-tahun, naik turun bertahun-tahun, kakinya sih gede banget. Lu pada harus lihat men, itu bener-bener gede banget anjir. Smith.
Oh, 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 pedes banget anjing. Ah, shit. Pedes banget kayak mau encok ini. Berat. Shit. Lu pada harus cobain. Pelan kayak tadi. 2 detik lah kurang lebih. 1, 2, tuh. 1, 2. Ini berasa banget, men. Cengat. Oke. Udah 1 menit ya. Kita akhiri aja untuk sesi shrug-nya. Ini terakhir. Tadi gua tuh mau tadi gua tuh mau 15 repetisi, cuma pas ke-12 udah pegel banget, men. Berat. Ini gua mau lanjut main betis. Tanggung soalnya. Ini gua pakai pijakan. Dan gua tambahin beban di pijakan ya, biar nggak terlalu kemana-mana. Cukup lah. Nih, gue tambahin jadi 80 kilo ya, atau 100. Salah ya? Kurang maju deh. Udah. Pedes. Pedes banget. Ini gua istirahat semenit aja. Jadi ini gua 100 kilo, mungkin di 2 atau 3 set. Nanti betis lagi, tapi masing-masing kaki mungkin ya, tergantung mood aja. Gila, padahal baru 100 kilo loh, tapi kaki tadi lemas banget berasa ya, apalagi di betis. Kini gue harus kurangin deh, jangan 100 kilo. Gue lebih pingin hypertrophy kalau betis. Nah, gini deh, di 60 kilo. Berat.
Ah, ah, ah. Istirahat lagi semenit. Gue lebih suka main betis satu kaki, tapi bebannya cukup pas daripada dua kaki, tapi bebannya agak berat. Karena gue lebih suka betis gue tuh hypertrophy, jadi lebih dapetin mastermind connection daripada ke strength. Kalau bebannya berat itu kan lebih ke strength ya, lebih ke power, tapi tergantung kemampuan masing-masing orang. Kalau misalkan kita yang jarang latihan betis, saran gue bebannya jangan terlalu berat, tapi dapat mastermind connection ya. Kalau bebannya terlalu berat, takutnya nanti lu cedera di betis. Malah gue sering lihat ya, ada orang yang ego lifting main betis, dia sampai ankle karena nggak kuat kakinya. Jadi main nyantai aja men. Oh, las. Oke. Akhirnya selesai juga. Capek men. Kita langsung posting lah, mau lihat bentuknya gimana. Sekarang udah di penghujung acara dan ini gue mau flexing men. Di akhir bulan gue bakal mencoba untuk flexing, karena hari ini main arm, berarti yang gue flexing adalah sekitar arm lah. Oke, bentar ya. Nah ini nih yang gue khawatirin perutnya. Kalau misalkan gue berdiri gue biasa ya nggak kelihatan, cuma kalau ini agak buncit dikit. Sebenarnya sih fine sih, cuma masih kurang abs gue nih. Ini ada kelihatan dikit ya, tapi untuk obliknya masih belum ada oblik di sini. Sini kayaknya lebih ke ribs deh. Sini bukan oblik nih. Masih belum kelihatan absnya. Sekarang kita lihat di bagian tangan. Gua nggak tahu sih gede atau enggak. Cuma untuk bahu, kita lihat tricep di sini masih kecil ya, bahunya juga belum pecah, masih banyak lemak dan belum gede juga. Kalau misal begini kan ada kelihatan dikit ya, ini pun kayaknya juga karena pengaruh lighting men. Lihat. Bahu kiri ya gitulah, lihat di bahu kanan. Ini kelihatan karena gua gencet ke dalam ya, jadi kelihatan. Ini pun juga kelihatan sebenarnya kan, kelihatan kan sini. Tapi kalau misalnya begini diem.
nggak ada, ini baru ada. Jadi ini hanya ilusi aja sih. Resep kita lihat. Masih sama, belum pecah di sini ya, belum kelihatan ya. Jadi cuma gede doang tapi belum pecah, mungkin karena body fatnya juga tinggi. Lihat sini. Gua nggak tahu sih cara flexing traps gimana sih anjir. Gini ya. Gua nggak tahu gua ngapain aja. Kecil lah. So, forearm not bad, walaupun masih kecil ya kelihatannya. Oke. Overall perjalanan gua masih panjang, ini masih belum pecah semua. Mungkin gua bakal pecah kalau misalkan agak cutting ya, tapi gua kalau cutting jujur malas banget men, capek, mending gue gedein otot sekalian muscle mass. Kayaknya juga muscle mass gue belum cukup sih, belum gede banget. Nggak tahu sih, pokoknya gitu aja. Thank you banget yang udah nonton semuanya. Semoga aja apps gue nih agak kebentuk dikit ya, biar lebih estetik men. Kalau begini kayak taplak meja anjir, rata aja ya. Thank you semuanya buat yang nonton, sampai bertemu lagi di video selanjutnya men. Bye.